Tapi setidaknya salah satu dari mereka harus keluar dari sini. Boski atau Diki. Dia harus keluar dengan cara diusir atau angkat kaki sendiri dari sini. Kalau untuk urusan Untung sama Plongo, itu mau urusan gampang. Tetap panasi mereka. Harusnya segala sesuatu yang baik itu dilaksanakan dengan dar war tas ta pa pa pa. Kamu tahu ini apa? Keripik singkong buli. Siapa yang bilang ini kursi goyang? Ini keripik bukan sembarang keripik. Cakep. Bukan pantun. Keripik ini ibarat lampu hijau dari Umi. Di mana-mana orang kalau melihat lampu hijau itu harus segera bergegas, harus segera bergerak. Pak Lekmu itu kok malah mau mundur. Harusnya Pak Lekmu itu begitu dapat lampu hijau dari Umi langsung maju secara dar. War. Tas. Sacet. Ta. Cinta itu di mana-mana butuh pengorbanan. Bukan butuh pembuktian. Oke, boleh. Bule itu disuruh buktiin apa lagi? Emang dipikir bule itu pengacara yang harus membuktikan segala sesuatunya? Nggak adil loh. Ini nggak adil. Bule, bule. Nanti Pak Le Dharma juga kan. Bukan, ini bukan tentang Pak Le Dharma lagi. Loh, lah terus apa tuh, Bule? Ini tentang keripiknya. Sudah tahu di rumah ini ada 3 orang. Lah kok dikasih cuma 1? Harusnya dikasih 2. Kok 2? Wong ada 3 orang, oh Bule. Bojomu itu kan sukanya pengen dan suka keripik, no. Dewi kok nangis? Apa ya? Mana saya tahu. Saya juga cuma kedengeran nangisnya doang. Ini loh bapak loh. Botol. Bang. Paling juga dia mah kelebayan aja, Pak. Saya mah kesian nasibnya Mamang Dharma. Untung aja Mang Dharma udah kegenjing. Nggak tahu si Wiwi kayak gitu. Kalau nggak dia bisa stres Mang Dharma. Dapat nih untung nih punya bunyi bener saya. Coba kalau bener si Wiwi, capek hati. Apa diam? Orang ngomong apa-apa. Orang ngomong apa-apa. Oh, pengen punya bini kayak Wiwi ditimbang saya gitu? Ora. Aduh gue wae. Kenapa Ana harus mendengar jawaban seperti itu dari Dek Fatin? Kenapa kaki Ana ini nggak bisa diajak kompromi sama Ana? Kenapa semuanya jahat sama Ana? Kenapa? Wan Paruk, Ismet boleh curhat kagak sama Wan Paruk? Ismet butuh pendapat sama Wan Paruk. Ismet juga bingung mau nanya ke siapa lagi. Boleh ya Wan Paruk? Apa salah Ana? Enggak, Wan Paruk nggak salah apa-apa. Ismet juga nggak akan nyalain Wan Paruk atas jawaban dari pertanyaan Ismet nanti. Ana harus bagaimana? Gampang Wan Paruk. Wan Paruk cukup dengerin aja curhatan dari Ismet. Terus dijawab dah sama Wan Paruk. Gimana solusinya? Begitu Wan Paruk. Ini soal Bu Ani Wan Paruk. Enggak. Dia itu bidadari Ana. Gak ada satu orang pun yang boleh merebutnya dari tangan Ana. Ya. Ana harus memberikan sesuatu sama dia. Sesuatu yang dia suka sekali. Dan Ana harus pikirkan ini matang-matang. Ya, harus Ana pikirkan matang-matang.
Allahu Akbar. Matang. Wan Paruk ternyata suka juga sama Bu Ani. Wan Paruk jahat. Wan Paruk gayuh. Tebal. Bu Ani. Rohmat tetap nggak mau ngomong, nggak jawab. Dan kalaupun gue maksain Rohmat, gue yakin dia tetap nggak mau ngomong. Iya Kang Apoy. Kang Rohmat mah emang begitu orangnya. Dia teh paling nggak mau kalau ditanya-tanya tentang urusannya dia. Nah, terus 3 orang anak buahnya Koreng itu, apakah Rohmat juga sudah dengar? Kayaknya ini salah paham. Gondrong sama Jenggot mengira Rohmat itu dekat sama Habibah. Kayak sama dengan seperti yang kita lihat. Kagak, gua kagak lihat apa-apaan. Rohmat sama Habibah biasa aja. Makanya lu punya mata itu dipakai dengan benar. Lu ngelihatnya lempeng aja ke depan, kayak kuda pakai kacamata kuda. Lu ngelihatnya harus pakai hati, pakai perasaan. Udah jelas-jelas kok Habibah itu perhatian sama Rohmat. Kan lu bilang sendiri ya, Jenggot pernah nyusup kemari. Iya. Nah, jangan-jangan Jenggot itu salah paham. Dia ngira Rohmat sama Habibah ada apa-apaan. Sama kayak Gondrong, sama kayak lu. Allahu Akbar. Gak mungkin gua salah paham. Orang gua ngelihat pakai mata kepala gua sendiri. Dan gua merhatiin. Tuh, Habibah kayak gimana sikapnya sama Rohmat. Yang lebar kemana-mana dah tuh. Habibah yang gak tahu apa-apaan jadi kena juga. Bentar. Gua punya solusi nih. Gimana kalau Habibah kita deketin sama Faang? Gondrong kan nggak mungkin tuh macem-macem sama Habibah. Ya, siapa tahu kan sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Kagak bisa. Kagak. Sebenarnya lu temennya Faang apa bukan sih? Kalau lu temennya Faang ya lu harus peka. Faang itu condongnya kemana? Faang itu condongnya ke Patin, bukan ke Bibah. Iya, gua tahu. Faang itu condongnya ke Patin, sukanya ke Patin. Tapi lu tahu nggak? Patin condongnya ke siapa? Suka sama siapa? Kagak tahu kan? Kita harus realistis, Pi. Yang jelas-jelas aja. Udah jelas tuh Habibah menaruh hati ke Faang. Ya udah itu aja sikap lempengin. Emosi gua ngomong sama lu. Pakai es dong. Kok pakai es? Iya, kalau nggak pakai es jadi MOI. Tahu ngambek. Udah gede ngambek. Belum ada satupun rencana kita yang berhasil. Kita harus cepat. Koreng terus nanyain progresnya. Dia anggap kita di sini hanya jalan di tempat. Terus Untung? Untung nggak masuk hitungan. Walaupun orang-orang makmur males sama Untung, mereka nggak bakalan perang besar karena ngeladenin Untung. Walaupun mereka benci sama Untung, Untung bukan musuh mereka. Tapi setidaknya salah satu dari mereka harus keluar dari sini. Boski atau Diki. Dia harus keluar dengan cara diusir atau angkat kaki sendiri dari sini. Kalau untuk urusan Untung sama Plongo, itu mau urusan gampang. Tetap panasi mereka. Kayak biasanya, tapi dengan bumbu yang lebih tajam, menusuk. Orang-orang seperti Boski, Diki, mereka orang-orang yang mudah terpancing emosi. Gua khawatirnya mereka lagi susun rencana. Apalagi kalau Rohmat sampai turun tangan. Bang Koreng pernah bilang, hindari Rohmat. Kalau enggak, habis kita. Jangan sampai Rohmat mulai tertarik sama Makmur. Kita tetap harus pantau Rohmat.
Bang Rohmat, nggak usah, tangannya masih sakit itu.